Kaisar Naga Utara telah jatuh kemarin. Calon pengganti Kaisar Naga belum ditentukan. 300,000 pasukan penjaga Naga Utara. Sementara ini, dipimpin oleh Jenderal Bintang 7 Ye Chensing. Sebelum meninggal Kaisar Naga memerintahkan bahwa Istana Naga Utara akan diwariskan kepada Putra Mahkota Chen Xiao. Putra Mahkota telah menjalani pelatihan selama 3 tahun di Kota Yun. Sekarang semua prajurit ikuti saya kembali ke Kota Yun untuk menyambut kembalinya Putra Mahkota. Ya. Chen Xiao, istirahatlah sebentar, sehari cuma dapat 200 yuan, ngapain capek-capek? Saya tidak capek, kalian makan saja dulu. Saya akan bekerja lagi sebentar. Mbak, kamu datang untuk inspeksi ya? Panggil apa? Mbak, kan kita sudah. Panggil apa? Mbak saya. Panggil apa? Manajer Lee. Ingat, kamu cuma orang rendahan yang kami terima di keluarga Lee. Dulu, kalau bukan karena kakek saya yang memaksa saya menikahimu, keluarga Lee memelihara anjing pun tidak akan memeliharamu, membiarkanmu bekerja di proyek kami. Itu sudah memberi kamu muka, jangan tidak tahu diri. Pergi. 3 tahun sudah, sampai kapan saya harus menahan diri? Putra Mahkota tidak perlu menahan diri lagi. Saya mewakili Istana Naga Utara menyambut kembalinya Tuan Muda. Chensing, kenapa kamu datang, apa? Xiao, kamu adalah bakat terbaik di Istana Naga. Dan orang yang paling saya percayai. Pelatihan ini adalah ujian terakhir sebelum kamu menjadi kepala istana. Selama ini, kamu bukan lagi putra mahkota Istana Naga, dan tidak boleh menggunakan kekuatan apapun dari Istana Naga. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Bagus kalau mengerti. Ingat, ketika saya jatuh, itu saatnya kamu menjadi kepala istana. Ketika itu Chensing akan menjemputmu, dan secara pribadi memberikan mahkota untuk mengantarmu ke tahta Istana Naga. Baik. Xiao, selama pelatihan ini, kamu pasti akan mengalami banyak pengenon. Tapi kamu harus selalu ingat, apapun yang terjadi, harus tetap menahan diri. Jangan sekali-kali menunjukkan keunggulanmu. Tahu tidak bersabar. 3 tahun sudah berlalu. Sekarang akhirnya tidak perlu lagi bersabar. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua martabat yang hilang. Silahkan duduk semua. Saya yakin kalian semua sudah membaca beritanya. Pemilik Istana Naga Bei Huang telah meninggal kemarin. Sekarang saya mendapat kabar, Jenderal Bintang Ye Chensing dari Istana Naga akan datang ke kota kita hari ini untuk menjemput putra mahkota Istana Naga untuk memimpin Istana Naga dan menjaga Bei Huang. Putra Mahkota Istana Naga ternyata ada di kota kita. Ya, sebelumnya tidak pernah dengar. Tapi Pali, apa hubungannya dengan kita? Putra mahkota Istana Naga adalah sosok yang sangat tinggi. Memang tidak ada hubungannya dengan grup Lee. Tapi kali ini Jenderal Ye datang ke kota kita untuk menjemput seseorang. Pemerintah kota menugaskan grup kita untuk bertanggung jawab atas penerimaannya. Ternyata kita Yang bertanggung jawab menerima Jenderal Ye. Jenderal Ye datang untuk menjemput putra mahkota Istana Naga, berarti kita bisa melihat putra mahkota dari jauh ya. Ini kesempatan yang sangat besar. Semuanya waktu penerimaan ini sangat singkat. Tugasnya berat, sekarang saya harap kita semua bisa bekerja sama. Segera diskusikan rencana penerimaan terbaik, telepon saja. Tanya kapan Jenderal Ye tiba. Cek di mana rombongan Jenderal Ye sekarang. Apa rombongan Jenderal Ye sudah sampai? Apa katamu? Pak Lee di telepon bilang rombongan Jenderal Ye sudah sampai. Tapi sedang bertengkar dengan teman-teman kerja di proyek bawah. Apa? Pak Chen, lihat kamu. Chen Xiao, kamu sialan. Cepat semua turun untuk menjemput. Jangan sampai orang bodoh ini membuat Jenderal Ye marah. Ayo. Putra Mahkota 300.000 penjaga naga Istana Naga Bei Huang sangat menantikan kedatanganmu. Sekarang rombongan sudah siap. Silakan segera ikut saya berangkat. Tidak perlu buru-buru, kamu atur saja malam ini. Atas nama Putra Mahkota Istana Naga, undang semua tokoh penting di kota. Jamuan untuk seluruh kota. Putra Mahkota, apa maksudmu? Dulu ketika aku kembali dari Bei Huang, diatur diam-diam untuk menikah masuk keluarga Lee. Selama ini aku selalu bertindak rendah hati. Bahkan diam-diam mendukung keluarga Lee berkali-kali, tapi tidak terpikir keluarga Lee ini berulang kali menghina kursi ini. Ini disebut sampah selama 3 tahun. Malam ini jam 8. Saatnya mereka tahu kebenaran. Aku mengerti.
Chen Xiao, apa yang kau lakukan? Ada apa? Aku bertanya padamu apa yang kau lakukan. Lee Xinran kamu. Sudah berapa kali saya katakan? Tidak ada habisnya. Kau berani bicara padaku. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan abu di lokasi konstruksi. Kau tahu berapa banyak kau? Lee Xinran, ternyata aku begitu tak tertahankan di matamu. Kau harus membuatku mati di depan orang luar? Aku hanya ingin melakukannya. Menangis dan berteriak untuk datang ke pintu rumah kami. Keluarga kami telah membesarkan Anda selama 3 tahun. Anda belum menyelesaikan cinta ini selama 8 hidup Anda. Jangan berpikir aku tidak bisa melawan. Chen Xiao memiliki kemampuan untuk melawan. Apakah Anda berani melawan sekarang? Lalu kau memukulmu. Hentikan tanganmu. Kakak kau tidak mencari Jenderal Ye. Yunyo, kau tidak tahu. Baru saja mengusir Jenderal Ye, dan dia ingin memukulku. Apa hal anjing itu lelah? Berani kekerasan dalam rumah tangga kakakku. Liu Nyo, apa kebajikan adikmu? Anda. Baik, berani membantah saya hari ini. Percaya atau tidak, saya akan meminta seseorang untuk mematahkan kaki Oke, anjing Anda. apa yang harus dilakukan Yunyo dengannya? Anda masih membantu saya memikirkan cara. Jika Tuhan Xiaodian di belakangnya marah, apakah kita sudah selesai dengan keluarga Li? Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Kabar baik. Apa kabar baik? Aku baru saja mendengar bahwa Jenderal Yi telah terhubung dengan Lord Xiaodian dan malam ini di Skyline Hotel. Kau belum tahu. Master Xiaodian berlatih di Yuncheng selama 3 tahun. Sekarang kembali ke kuil naga utara sudah dekat. Pesta naga dengan sengaja diadakan di Yuncheng. Perjamuan selebriti dari semua lapisan masyarakat di Yuncheng. Sungguh. Tentu saja, dan pemilik toko mengatakan, selama bertahun-tahun ia berada di kota awan. Saya telah menerima banyak bantuan dari orang-orang malam ini di pesta. Dia akan membalas budi mereka satu persatu. Aduh, aku tidak tahu selama 3 tahun ini apakah aku secara tidak sengaja pernah membantu Tuan Muda? Kalau malam ini aku bisa dipanggilnya itu bagus. Kamu pasti akan dipanggil, tidak hanya dipanggil malam ini juga akan. Di depan seluruh hadirin membuat kamu menjadi bahan tertawaan seumur hidupmu. Aku berbicara denganmu? Kenapa kamu ikut campur? Aku hanya ingin mengingatkanmu malam ini Tuan Muda. Tidak hanya akan membalas budi orang-orang yang pernah membantunya, tetapi juga akan membalas dendam 100 kali lipat kepada orang-orang yang pernah menghina dan merendahkannya selama 3 tahun ini. Lee Xinran, kamu yakin sekali? Kamu adalah orang yang berjasa bagi Tuan Muda, bukan musuhnya? Chen Xiao, kamu diam saja, kamu seorang buruh. Lebih baik kamu selesaikan pekerjaanmu, menyapu debu di sini. Orang-orang kelas atas seperti aku dan kakakku. Apakah pantas kamu komentari? Aku lihat waktu pesta menyambut naga sudah hampir tiba. Bagaimana kalau aku antarkan kamu pulang dulu? Baik. Ayo. Chen Xing, siapkan 1 set pakaian untuk waktu sudah hampir tiba. Aku juga harus pergi ke pesta. 3 tahun penuh pasang surut menanggung segala penghinaan, segala kesabaran. Sampai hari ini, tidak bisa lagi ditahan. Seekor naga emas bukanlah makhluk kolam. Ketika bertemu angin dan awan, ia akan berubah menjadi naga. Naga melayang ke 9 langit mengejutkan angin. Hari ini aku akan muncul dari jurang, menakuti semua pihak. Dan kamu Lee Xinran, aku memperlakukanmu dengan tulus. Tapi kamu membalasnya dengan penghinaan yang tak berujung. Maka malam ini, kita akan menyelesaikan ini. Pesta menyambat naga yang diadakan oleh Tuan Muda Benar-benar ini. megah. Tuan Jiang, putriku ada di sana. Aku akan antarkan kamu ke sana. Xinran, ternyata kalian di sini. Aku sudah mencari kalian kemana-mana. Ibu, kenapa kamu datang? Kamu bilang apa? Hari ini Tuan Muda mengadakan pesta untuk seluruh kota. Berterima kasih kepada semua orang yang pernah membantunya ibumu ini. Selalu baik hati. Paling suka membantu orang, siapa tahu. Aku pernah membantunya. Gimana kalau aku yang dipanggil? Iya, benar banget. Bu, ini siapa? Ini siapa ya? Ini adalah Tuan Jiang yang terkenal. Aku udah cerita tentang dia lama banget, dia selalu pengen ngejar kamu. Hari ini Mama sengaja bawa dia ke sini, biar kamu kenal lebih dekat sama dia. Bu, aku masih nikah sama Chen Xiao. Kenapa tiba-tiba kamu sebut dia? Si sampah itu udah tinggal di rumah kita selama 3 tahun. Udah waktunya hari ini juga kamu usir dia. Bu, kenapa si sampah itu juga datang?
Sinran, bukannya kamu bilang dia lagi kerja di proyek kita, kenapa dia bisa datang? Aku juga nggak tahu, aku nggak bilang sama dia. Kak, tunggu, aku yang usir dia. Chen Xiao. Lee Yunzhou. Namaku penguasa Yun Cheng, kamu berani panggil. Kenapa kamu nggak kerja di proyek malah datang ke sini? Lee Yunzhou, jangan keterlaluan. Kamu malah ancam aku, Bu. Kak, lihat dia berani ancam kita. Chen Xiao, malam-malam nggak ada kerjaan, kenapa kamu ganggu adikku? Aku ganggu dia? Kamu buta ya? Dia yang mulai duluan. Kamu nggak lihat ya? Walaupun adikku yang mulai, itu salah kamu juga. Kamu nggak sadar diri, cuma menantu yang nggak dianggap, nggak mau cuci baju, masak di rumah. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa Lee Sinran, aku sebagai suamimu ikut acara sama kamu itu bikin kamu malu ya? Tentu saja, apa kamu nggak lihat? Kamu siapa, anakku siapa? Hal yang paling kami sesali adalah menerima kamu dulu. Karena ngurus kamu si sampah ini, keluarga Lee dihina selama 3 tahun. Kamu nggak tahu ya? Sekarang, kamu malah datang ke sini bikin malu anakku. Chen Xiao ya? Aku dengar kamu cuma buruh proyek. Jujur aja kamu nggak pantas sama Simran. Kamu datang ke sini cuma bikin dia malu. Kalau tahu diri pergi sana. Yunzhou, bawa orang gila ini. Cepat bawa pulang, jangan biarin dia bikin malu di sini. Dengar nggak? Cepat pergi. Keluarga Lee benar-benar ingin melakukan ini sampai habis. Tidak ada perasaan kita bisa melakukan ini sampai habis. Lalu bagaimana? Waktu yang tepat telah tiba, naga kembali ke langit. Ikut saya menyambut kepulangan sang tuan muda. Jam 8 sudah tiba, beberapa orang harus membayar harganya. Chen Xiao, apa yang kamu bicarakan? Saya bilang selama ini saya selalu menahan diri di keluarga Lee. Tapi keluarga Lee kalian terus mendesak dan mengambil keuntungan. Kalau begitu jangan salahkan saya jika tidak berperasaan. Kamu tuan muda Lee. Apa yang kamu bicarakan dengannya suara lonceng ini adalah untuk tuan muda kuil pesta penyambutan naga malam ini dimulai pukul 8. Suara lonceng berbunyi itu artinya tuan muda kuil segera tiba. Segitu cepatnya? Ya, tuan muda kuil segera tiba, tapi ibu, saya ingatkan menantu sampah kalian ini di sini. Nanti mungkin akan membuat lelucon. Sampah kamu, Tuli, ya tidak dengar. Cepat pergi dari sini, masih berdiri di sini sengaja mempermalukan diri. Luo Suing, kamu salah, saya datang ke sini untuk mempermalukan kalian. Atau keluarga Lee kalian yang mempermalukan saya. Yang harus pergi adalah kalian. Apa, ulangi lagi? Saya bilang. Sudah cukup Chen Xiao, saya tanya terakhir kali. Kamu pergi atau tidak? Lahir dengan ibu tapi tidak dibesarkan, tamparan ini untuk ketidaksopananmu. Lee Sinran. Bicara sembarangan, mempermalukan diri, tamparan ini untukmu. Tidak tahu batas. Sinran. Tamparan ini memutuskan ikatan seni kita mengingat kebaikanmu. Saya melindungi keluarga Lee selama 3 tahun, tapi tidak menyangka keluarga Lee kalian bahkan tidak tahu berterima kasih, terus menghina saya. Maka hari ini saya tidak hanya akan memutuskan semua ikatan dengan kalian, tapi juga akan membuat keluarga Lee kalian membayar 100 kali lipat. Aduh Sinran, kamu tidak apa-apa, berani. Berani sekali menantu keluarga Lee saya. Sekarang ingin melawan tuan. Ayo patahkan kaki anjing ini dan buang dia. Saya lihat siapa yang berani. Jenderal Perang 7 Bintang Kuil, Naga Ye Chensing tiba. Menghormat Jenderal Ye. Tidak tahu Jenderal Ye datang, saya tidak menyambut, mohon maaf. Hari ini adalah pesta penyambutan tuan muda, siapa yang berisik di sini? Aduh Jenderal Ye, Anda salah paham. Kami baru saja mengajari seorang buruh tani. Buruh tani? Benar-benar itu menantu sampah keluarga kami. Anda tidak perlu khawatir, beranilah. Apakah kalian tahu siapa dia? Siapa ya, hei Jenderal Ye, siapa dia? Jenderal Ye? Bawahan Ye Chensing menghadap tuan muda. Tuan muda. Chensing, bangunlah. Kamu adalah Jenderal Bintang 7 dari Istana Naga Utara. Di luar sana kamu juga orang yang berharga, tidak perlu terlalu hormat. Baik tuan muda. Jenderal Ye, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin dia tuan muda Istana Naga? Jenderal Ye, pasti kamu salah. Chen Xiao hanya seorang buruh tani kotor. Bagaimana mungkin dia tuan muda Istana Naga? Saya dan tuan muda tumbuh besar bersama. Mengenal dia lebih dari 18 tahun menurut kalian. Apakah saya akan salah orang Jenderal Ye? Kalau dia tuan muda, kenapa dia mau menjadi menantu di keluarga kami? Benar juga kalau statusnya begitu mulia. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aturan leluhur Istana Naga, siapapun yang menjadi tuan istana, selain harus memiliki jasa perang yang luar biasa dan pengetahuan yang luas, juga harus pergi keluar dan merasakan jatuh ke debu, merasakan berbagai penderitaan di dunia. Melihat senior kebakan dan kebarakan manusia, tuan muda mengikuti perintah menjadi menantu keluarga Lee selama 3 tahun. Selalu hidup sederhana, tidak hanya tidak memberi. Masalah apa pun pada keluarga Lee malam membawa keberuntungan besar pada keluarga Lee.
Membantu keluarga Li mencapai kesuksesan tapi hasilnya. Beginikah cara kalian memperlakukan tuan muda? Xinran, segeralah pergi minta maaf pada Chen Xiao. Kalau tidak keluarga kita akan hancur. Cepat pergi. Suamikah kamu benar-benar tuan muda Istana Naga? Apakah ada hubungannya denganmu sekarang? Tentu ada, kamu suamiku. Suamikah kamu tidak mencintaiku lagi? Li Xinran, tahukah kamu betapa menjijikannya kamu sekarang? Apa yang salah denganku? Kamu sebelumnya sangat merendahkanku. Mengatakan aku hanya penjaga pintu keluarga Li. Sekarang setelah tahu aku kembali ke status asli, langsung memanggilku suamikah Li Xinran. Kamu benar-benar munafik. Tidak, aku tidak. Kamu tidak selama 3 tahun ini menipu aku, menghina aku, mencaci aku, menampar aku berapa kali, kamu tidak tahukah? Aku beritahu kamu kalau bukan aku 3 tahun lalu memberi kamu 30 juta. Keluarga Li bisa seperti sekarang ini berkembang pesatkah kamu Li Xinran bisa seperti sekarang? Setinggi inikah aku tahu kamu memang selalu pemarah. Jadi selama 3 tahun ini aku selalu bersabar padamu. Mengalah mundur tapi semua yang aku lakukan. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan kebencianmu yang semakin dalam padaku. Jijik, hina, semua ini karena apa? Hanya karena dulu aku tidak punya kekuasaan dan kekayaan kah baik. Sekarang aku punya uang dan kekuasaan, sayangnya kamu tidak akan bisa mencapainya lagi. Semua salah aku suami, sekarang semuanya sudah berlalu. Bisakah kita melupakan semua itu? Melupakan 3 tahun penghinaan. Kamu bilang lupa ya, lupakah Li Xinran? Aku beritahu kamu. Perselisihan antara kita tidak semudah itu dilupakan. Kakak, Xinran, cepat bangun. Chen Xiao, kamu berani sekali. Berani memukul kakakku. Pukul ya pukul, kamu juga tidak lepas dari tanggung jawab. Li Yunzhou, kamu bukan selalu jago di kota Yun. Kamu bukan selalu mengandalkan puluhan juta yang aku beri ke keluarga Li untuk memelihara sekelompok anak buah di luar. Kenapa kamu si jagoan kota Yun sekarang dipukul olehku? Tangan pun tidak berani melawan. Melawanlah. Bangun. Chen Xiao, kamu sudah cukup. Hanya karena mendapat gelar pangeran muda saja. Dengan wajahmu yang seperti ini, hanya bisa mengintimidasi wanita dan yang lebih muda. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Muka malu. Kamu punya hak apa di hadapanku mengatakan ini? Sejak keluarga Li mulai kaya, yang paling suka mengintimidasi paling tidak tahu malu. Wajah paling buruk rupa adalah kamu. Kamu sudah cukup, bagaimanapun aku adalah orang yang lebih tua. Bagaimana kamu bisa bicara seperti ini padaku? Kamu pikir dengan membawa nama orang yang lebih tua, kamu bisa berbuat semaumu di hadapanku, menginjakku, dan berkuasa? Benar? Seperti kata pepatah, 100 kebaikan dimulai dari bakti. Kalau kamu tidak hormat padaku, itu melanggar etika dan norma. Itu benar-benar tidak bermoral. Luo Suing, Luo Suing. Kamu benar-benar pandai memanfaatkan usia tua, tapi aku tidak tahu tentangmu. Pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? APA. Tua tidak terhormat, muda tidak menghormati. Ibu. Kamu sendiri tidak punya malu, masih mengharapkan orang lain memberimu muka. Ini adalah anak haram yang kamu tinggalkan. Bahkan aku pun berani dia pukul. Benar-benar tidak tahu aturan. Jangan bilang lagi ibu, ini semua salahku. Suamiku. Kamu memanggil apa? Suamiku. Memanggilku apa? Suamiku. Memanggilku apa? Suamiku. Memanggilku apa? Manajer Chen. Dulu semuanya salahku. Ini salah keluarga kami, tapi sekarang kami sudah mendapat pelajaran. Kamu seharusnya sudah puas melampiaskan. Aku mohon kamu sekarang pulang bersamaku. Biarkan aku tetap menjadi istrimu. Aku akan melayanimu selama 3 tahun. Mengganti semua yang lalu. Manajer Chen, aku benar-benar tahu salah. Berikan aku kesempatan lagi. Li Xinran, tahukah kamu di dunia ini ada 2 jenis air mata hewan yang tidak bisa dipercaya. Satu adalah buaya. Yang satu lagi adalah kamu. Kamu sekarang ingin menggunakan air mata murah ini untuk merebutku kembali, tidak cukup. Chen Xiao, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku? Tidak perlu apa-apa. Li Xinran, antara kita benar-benar sudah selesai. Jangan tidak. Dulu semuanya salahku, semuanya salahku. Kamu tidak menghukumku, aku sendiri yang akan melakukannya. Semuanya karena aku yang hina. Semuanya salahku, aku sendiri yang mau. Xinran, jangan pukul lagi. Kita tidak bisa menghina diri sendiri seperti ini. Ibu, jangan campur tangan. Aku akan bunuh diri hari ini. Aku tidak percaya dia tidak akan memaafkanku. Semua ini salahku, semuanya karena aku. Sudah cukup. Suamiku, apakah kamu sudah memaafkanku? Maafkan kamu? Tidak, Li Xinran. Ini semua karena kelakuanmu yang tidak terkendali. Benar-benar membuatku jijik, jadi hanya bercerai denganmu. Belum cukup, Chen Xing. Tuan muda. Perintahkan untuk mencabut semua dukungan sebelumnya untuk keluarga Li. Dari sekarang biarkan keluarga Li di Yuncheng dihapuskan. Baik. Selesai. Keluarga Li sudah hancur. Manajer Chen, keluarga Li sudah tahu salah.
Tolong beri kami jalan keluar. Jalan keluar sudah kuberikan padamu ribuan kali. Tapi kalian sendiri tidak menghargainya, jadi dari sekarang, kalian urus sendiri. Selesai bagaimana ini? Keluarga Lee sudah hancur. Lee Sinran, lihat apa yang telah kau lakukan. Suami yang baik selama 3 tahun. Kamu sama sekali tidak menghargainya, kamu benar-benar berdosa. Bukan bagaimana kamu bisa menyalahkanku selama 3 tahun ini. Bukankah kamu yang paling sering memarahinya? Apakah itu semua salahku? Dia juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kamu tua bangka, kenapa kamu tunjuk aku juga jadi korbanmu. Kamu bilang siapa tua bangka, aku ibumu. Kamu berani memarahiku, anak durhaka. Lihat, aku akan tampar kamu sampai mati, aku tampar kamu sampai mati. Jangan pukul, jangan pukul. Lepaskan aku. Berhenti, urusan ini belum selesai. Kenapa kalian bertengkar duluan? Belum selesai. Keluarga kita sudah dihapuskan. Kenapa belum selesai? Kalian tidak merasa ada yang aneh dengan Chen Xiao ini? Apa maksudmu? Bibi, aku tanya Yuncheng kota apa? Yuncheng mana bisa disebut kota-kota kecil? Itu dia, aku tanya lagi. Siapa di Yuncheng yang pernah melihat pemimpin istana naga tidak ada kan? Tuan Jiang maksudmu? Chen Xiao ini palsu. Ya apa ya, amit-amit. Jiang Gongzi, saya sarankan kamu jangan cari mati lagi. Keluarga Li kami sekarang cuma diusir dari dunia bisnis. Setidaknya masih ada nyawa anjing kalau kamu terus begini. Kami bahkan nyawa pun tidak ada kalau Chen Xiao benar-benar penipu. Apa kalian rela dipermalukan seperti ini, diinjak-injak olehnya? Bukan Jiang Gongzi, tadi kamu juga lihat. Jenderal Ye itu ada di sana, bahkan berlutut padanya. Kalau dia bukan pemimpin istana naga, apa kamu? Apa kalian lupa bagaimana Chen Xiao datang ke keluarga Li kalian? Ya, dulu kakek saya yang menyuruhnya menikah, masuk memaksa saya menikah dengannya. Saya juga tidak tahu kenapa kakek begitu menyukainya. Itu dia, kakek Li pernah bertugas di pasukan Bei Huang. Pasti dia punya kenalan di militer, dan dia terpengaruh oleh Chen Xiao. Jadi sangat memanjakan Chen Xiao. Kenapa tidak mungkin Chen Xiao menggunakan hubungan kakek menyuruh Jenderal Ye datang ke Yuncheng, membantunya mengangkat wajah ya benar. Seperti pemimpin muda istana naga, mana mungkin di kota kecil seperti kita mengadakan pesta. Menurut saya pemimpin istana naga yang sebenarnya sudah dibawa pergi, dan Jenderal Ye hanya karena pertemanan membantunya bermain sandiwara saja. Si Chen Xiao ini berani-beraninya menipu kita. Saya akan langsung mencarinya. Saya akan mematahkan kedua kakinya dengan tangan saya sendiri. Bu, tenang dulu. Aduh, tenang apa lagi? Dia hampir menghancurkan keluarga kita. Bukan kamu pikir dia. Chen Xiao sekarang punya hutang budi pada kakek. Dia sudah menjadi orang kepercayaan Jenderal Ye. Kita pergi sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Jadi maksudmu kita harus menelan ludah saja? Salah besar salahnya tante. Kalian tidak perlu menelan ludah, malah Chen Xiao akan menghadapi masalah besar. Jiang Gongzi, maksudmu apa? Jiang ini tidak berbakat, tapi Jiang punya kenalan di ibu kota. Kebetulan saya punya kabar 3 hari lagi adalah hari pemilihan kamar dagang Beijing menurut kebiasaan. Sen siap kali pemimpin istana naga akan datang ke Beijing untuk melantik ketua baru. Kalian bilang kalau kita pergi ke kamar dagang, memberitahu pemimpin istana naga yang sebenarnya bahwa ada sampah di luar, menggunakan namanya menipu dan memonopoli pasar. Maka Chen Xiao, bagaimana dia akan menyelesaikannya? Ya benar. Ya, kita pergi ke pemimpin yang sebenarnya untuk melaporkannya. Bukan, tapi status kita sekarang. Bisa masuk tidak? Tenang saja, jika aku bisa mengatakannya, maka tentu ada hubungannya di sini. Aku pasti bisa membawa kalian masuk. Lalu. Banyak terima kasih Tuan Jiang. Chen Xiao, hari ini semua penghinaan yang kamu lakukan padaku, aku ingat semuanya saat pertemuan dagang nanti. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tuan muda, apa yang sedang kamu lihat? Tidak ada. Hanya merenung sejenak tentang 3 tahun di kota Yun. Ngomong-ngomong, mulai sekarang kalian bisa memanggil aku Tuan. Ya Tuan, ngomong-ngomong Tuan, bawahanmu punya sesuatu untuk dilaporkan. Bicaralah. Mantan Tuan berasal dari keluarga Xiao di ibu kota. Selama bertahun-tahun keluarga Xiao telah mencapai puncak berkat kekuasaan mantan Tuan. Dan mereka dengan kuat mengendalikan kursi pertama dalam kamar dagang ibu kota setelah mantan Tuan jatuh. Keluarga Xiao juga terjebak dalam perpecahan internal. Saat ini pemilihan kamar dagang ibu kota akan segera berlangsung. 8 pemegang saham utama saling berdebat tanpa henti. Keluarga Xiao sepertinya akan menghadapi kemunduran. Apa urusanku dengan hal-hal keluarga Xiao? Mantan Tuan tidak memiliki anak laki-laki. Hanya ada satu putri Xiao Yuqing yang menangani keluarga Xiao. Namun sebelum mantan Tuan meninggal, ia tidak menyerahkan keluarga Xiao kepada putrinya, melainkan menyerahkannya padamu. Mantan Tuan sangat berjasa besar bagiku. Ia sudah memperkirakan bahwa setelah ia jatuh, pasti akan terjadi konflik internal di keluarga Xiao, dan dengan kemampuan Xiao Yuqing, dia sama sekali tidak bisa menstabilkan situasi, jadi dia berniat menyerahkan keluarga Xiao padaku. Baiklah, aku kebetulan akan pergi ke ibu kota untuk memimpin pemilihan kamar dagang. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan kejayaan keluarga Xiao atas nama mantan Tuan. Siapkan kereta. Pergi ke ibu kota.
Para direktur sekalian, penerus baru kelompok Chen Xiao akan segera mengambil alih sesuai tradisi. Hari ini seluruh manajemen tingkat tinggi grup akan memberi laporan kepada ketua baru laporan tersebut. Apa kalian semua sudah siap? Melaporkan pada orang luar bernama Chen. Menjadi ketua keluarga Xiao kami? Baiklah, tapi harusnya kami memberi laporan padanya? Kenapa? Semua orang sepengetahuanku Chen Xiao ini hanyalah seorang pekerja kasar di lokasi konstruksi. Berani-beraninya dia membuat para eksekutif grup bernilai miliaran ini memberikan laporan padanya. Meskipun kami memberinya laporan, apakah dia bisa mengerti? Pak Wang, Pak San, saya ingin menegaskan sekali lagi. Chen Xiao adalah penerus yang ditunjuk langsung oleh almarhum kakek. Testamennya jelas-jelas tertulis. Kalian sekarang bicara seperti ini. Apa kalian ingin melanggar keinginan almarhum kakek? Xiao Yuqing, jangan sembarangan menuduh kami. Kakek memberikan posisi penerus ini kepada Chen Xiao. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Dia sudah pikun dan tidak bisa berpikir jernih. Kakek telah mengelola keluarga Xiao selama setengah hidupnya. Kenjian terbesarnya adalah agar keluarga Xiao terus berjaya. Bukan menyerahkannya kepada orang luar, yang justru akan menjerumuskan keluarga Xiao ke dalam masalah. Kami tidak akan lagi melapor kepada Chen Xiao. Ini bukan melanggar keinginan almarhum kakek, melainkan menjaga warisan yang telah dibangun oleh kakek. Kalian setuju tidak? Setuju, benar sekali. Keluarga Xiao tidak boleh diserahkan kepada Semuanya orang saya luar. serahkan, kalian bicara dengan sopan. Nanti kalau ketua direktur baru datang, tanggung sendiri akibatnya. Dia cuma sampah, apa akibat yang harus kami tanggung? Lehet saja dia santai-santai, lehet jam berpasi kereng. Ini pertama kalinya dia mengadakan rapat direksi untuk kami. Sudah terlambat setengah jam, mana orangnya? Tanya Chen Xiao berapa lama lagi dia sampai. Tidak usah, saya sudah sampai. Kak Chen Xiao, akhirnya kamu datang. Maaf membuat kalian menunggu lama. Chen Xiao baru datang langsung begini. Apa maksudmu? Menurutmu bagaimana? Chen Xiao ini adalah keluarga Xiao, apa kamu baru datang langsung mau memberontak? Wang Jianhua. Saya minta kamu pahami posisimu. Meskipun saya marga Chen, tapi testamennya jelas-jelas menyatakan, saya adalah penerus yang ditunjuk langsung oleh kakek. Kamu yang di depan saya membanting meja. Yang mau memberontak itu kamu kan? Direktur Wang, bicaralah pelan-pelan. Saya marah ada alasannya anak muda ini. Membuat saya menunggu selama setengah jam. Maaf, macet di jalan. Macet? Kamu naik mobil apa? Mazda, kenapa ada masalah? Hahaha. Mazda, pantas saja kamu macet. Chen Xiao Simiwa yang hadir di sini. Naik mobil Rolls-Royce dan Mercedes. Kamu sebagai direktur grup, naik mobil Mazda, tidak malukah? Hahaha. 2 orang. Saya sarankan kalian pahami satu hal, saya datang dengan Mazda. Itu karena saya menghormati Mazda sementara kalian datang dengan Rolls-Royce. Itu karena Rolls-Royce menghormati kalian sekumpulan orang malang. Yang butuh barang luar untuk mempercantik harga diri kalian, orang-orang hina. Masih berani di sini bicara besar dengan saya. Chen Xiao, siapa yang suruh kamu pukul meja di sini? Ini adalah rumah Xiao, bukan pasar sayur di kota kalian. Jangan berteriak-teriak di sini, Chen Xiao. Semua direktur yang hadir di sini adalah senior perusahaan. Dari segi usia mereka lebih tua dari kamu. Apa hakmu untuk memukul meja di sini? Senior orang tua. Saya lihat kalian cuma sekumpulan pemabuk. Jangan bersikap tinggi hati di depan saya. Saya sudah lihat kinerja perusahaan sebelum datang. Almarhum baru meninggal sebulan yang lalu. Seluruh grup sudah kalian buat berantakan. Berantakan total. Saya taruh perkataan saya di sini. Saya kembali kali ini untuk mengambil alih kekuasaan. Membangkitkan kembali keluarga Xiao mulai hari ini. Apa yang saya katakan adalah peraturan, apa yang saya lakukan adalah sistem. Jangan bicara senior dan orang tua di depan saya. Siapapun yang punya pertanyaan terhadap saya, langsung pergi. Saya sudah selesai bicara. Siapa setuju, siapa tidak setuju? Saya tidak setuju. Apa hakmu untuk tidak setuju? Kamu berani memukul saya? Memukulmu ya memukulmu, perlu pilih hari. Chen Xiao, kamu keterlaluan. Kamu berani memukul anggota dewan, kamu mau memberontak. Duduk. Camel. Saya suruh kamu duduk. Kamu mau apa? Saya adalah pemegang saham besar perusahaan. Pemegang saham besar, bagaimana kalau berteriak lagi saya patahkan kakimu? Jangan duduk, Chen Xiao, kamu mau apa? Jangan kira kamu bisa cari preman dari desa lalu kami takut. Saya bilang mimpi di siang bolong, lihat semua yang hadir di sini. Siapa yang bukan orang penting di Kyoto?
Kamu pikir cuma kamu yang bisa cari orang? Saya bilang. Kalau kamu bikin marah semua orang, kamu tidak akan berakhir baik. Benar-benar Pak Wang benar. Chen Xiao waktu almarhum masih hidup selalu bicara dengan kemampuan meyakinkan dengan moral. Tidak seperti kamu yang tidak berpendidikan suka memukul. Kamu mau mengambil alih keluarga Xiao, boleh tunjukkan kemampuanmu. Buat semua orang yakin dengan suara keras dan tinju kuat. Itu tidak bisa meyakinkan siapapun. Menurutmu apa itu kekuatan? 3 hari lagi akan diadakan pertemuan kamar dagang kota kekaisaran. Kalau kau benar-benar berbakat, maka wakili keluarga Xiao untuk mendapatkan posisi ketua. Jika kau bisa melakukannya, aku Suyan akan mengakui dirimu sebagai ketua dewan. Benar jika kau jadi ketua kami akan setuju. Seorang ketua saja tidak ada artinya. Aku tambahkan satu syarat lagi, 3 hari lagi. Seluruh kota kekaisaran akan tunduk padaku. Lelucon tunduk padamu? Aku pikir kau bahkan tidak bisa masuk pintu utama. Bocah, jangan terlalu sombong. Itu tidak akan membawa hasil baik bagimu. Chen Xiao, orang-orang yang hadir di sini. Tidak ada satu orang pun yang percaya pada kata-katamu. Aku memberitahumu. Ini adalah ibu kota tempat naga dan harimau bersembunyi. Bukan kota tingkat 18 seperti Yun Cheng yang bisa dibandingkan. Wang Jianhua, apakah kamu tahu? Kamu terlalu banyak bicara, aku bertanya padamu 3 hari lagi. Jika seluruh kota kekaisaran tunduk padaku, apa yang akan kamu lakukan? Di rumah kami ada seekor anjing bernama Dahuang. Jika kau bisa mendapatkan posisi ketua, aku akan mengikuti nama anjing itu. Baiklah. Jangan merasa puas dulu jika kau gagal mendapatkan posisi ketua. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika aku tidak terpilih, aku akan segera melepaskan jabatan ketua ini. Dan kau yang akan menggantikanku. Baik, ini adalah katamu sendiri. Hari ini semua yang hadir menjadi saksi. Beberapa hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan. Jika kau gagal mendapatkan posisi ketua, maka keluar dari kota kekaisaran. Hanya dalam waktu 3 hari. Semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Baiklah, sesuai kata katamu, kita lihat 3 hari lagi. Wang Jianhua, mau kemana kau? Rapat masih berlangsung. Rapat? Apa dia layak? Apa kau layak? Kalian? Yuking, kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Mereka itu siapa? Mereka semua adalah rubah tua licik. Sebagai seorang gadis tidak bisa mengalahkan mereka, itu hal yang wajar. Tenang saja. Ayah Xiao membesarkanku selama 18 tahun di utara yang tandus. Saat ini dia sudah tua, bagaimana mungkin aku membiarkan putri satu-satunya miliknya diperlakukan dengan buruk? Tentu saja setelah anggota keluarga Xiao ini. Setelah didorong ke kursi kekuasaan kota kekaisaran, aku pasti akan memberikan posisi ketua kepada dirimu. Bukan seharusnya aku mengembalikannya padamu. Karena kamu memang adalah pewarisnya. Tapi Kak Chen Xiao, kamu yakin bisa membuat 100 keluarga di kota kaisar tunduk? Yuking, meskipun kita sudah kenal sejak kecil, tapi selama bertahun-tahun ini kamu selalu tinggal di Kyoto. Sebenarnya kamu tidak tahu apa yang telah kualami. Bukan hanya membuat kota kaisar tunduk jika aku mau. Seluruh dunia ini akan tunduk padaku. Percaya tidak? Ya, aku percaya. Kak Chen Xiao, kita sudah sampai. Ayo pergi. Chen Xiao, sombong sekali kamu. Rapat dewan terakhir, kamu terlambat setengah jam. Acara penting, seperti pertemuan perdagangan kota kaisar ini, kamu terlambat lebih dari 40 menit. Apa maksudmu? Wang Jianhua, apa kamu tidak tahu? Penampilan utama selalu datang terakhir lagi pula. Pertemuan perdagangan kota kaisar hari ini sebenarnya diadakan untukku. Mereka tidak bisa melanjutkan tanpa aku. Kenapa kamu buru-buru? Buru-buru itu, karena kamu dulu sudah berkoar-koar. Aku takut kamu nanti, bahkan tidak bisa masuk pintu, membuat kita semua memalukan diri sendiri. Jiang Gongzi ini yang kamu bilang jaringanmu di kota kaisar. Aku Liu Niu setidaknya adalah putra bangsawan dari kota Yun, kamu malah menyuruhku jadi satpam. Diam saja, yang penting kamu sudah masukkan berdiri dengan baik. Kakakmu di dalam jadi pelayan saja, tidak ngomong apa-apa. Lagi pula jadi satpam kenapa? Di sini adalah kota kaisar, jadi satpam di kota kaisar. Lebih hebat daripada jadi bangsawan di kota Yun. Serius. Tentu saja, hari ini tanpa persetujuan kita berdua, apapun bangsawan kaya raya atau putri kaya dari Kyoto tidak akan bisa masuk. Hei, Liu Niu. Yun Yo, kamu. Namaku juga kamu panggil. Katanya hari ini kesini untuk APA. Aku kesini tentu untuk ikut pertemuan. Ada masalah. Ikut pertemuan, kamu tahu ini tempat apa? Di sini adalah pertemuan 100 keluarga perdagangan kota kaisar, orang di dalamnya. Semua adalah kepala keluarga terkemuka dari 100 keluarga kota kaisar. Asetnya ratusan miliar. Kamu buruh bangunan tidak baik-baik, jaga debu, kesini ngapain? Kepala keluarga terkemuka, aset ratusan miliar. Kalau begitu aku beritahu kamu. Sekarang aku adalah direktur utama keluarga Xiao di kota kaisar. Worth triliunan, apakah aku punya hak untuk masuk? Worth triliunan atau tidak, ini adalah kamar dagang ibu kota. Setiap keluarga masuk dengan undangan, kalau bisa tunjukkan undanganmu. Perlihatkan dong. Maaf, tidak punya. Kak Chen Xiao, kamu tidak punya undangan.
Kenapa bawa kita ke sini? Aku tahu kamu tidak punya ini, adalah Kongres 100 Keluarga Ibu Kota. Aku baru saja menghitung 100 keluarga, sudah hadir semua. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadiri pesta. Masih berani bilang datang untuk menghadiri konferensi. Cepat pergi sana lihat tidak. Aku bilang dia tidak akan bisa masuk pintu itu. Dia tidak bisa masuk sudah biasa. Tapi bawa kita semua malu bersamanya. Sungguh sial. Chen Xiao, kamu bisa atau tidak? Kalau tidak bisa jangan buang waktu kita. Sudahlah. Hari ini aku bisa mewakili keluarga Xiao untuk menghadiri pesta. Tidak ada undangan seperti yang kalian katakan tapi. Hari ini, aku juga tidak masuk dengan undangan. Kamu bercanda ya? Tidak pakai undangan pakai apa? Dia mana mungkin punya ini? Token Naga Utara adalah simbol tertinggi dari Istana Naga Utara. Pemegangnya bisa menggerakkan 300.000 pasukan Naga Utara. Dan di seluruh wilayah Xia, mempunyai prioritas tertinggi Kak Chen Xiao. Kenapa kamu punya ini? Aku tanya sekali lagi dengan ini. Bisakah aku masuk? Apa sih token Naga Utara tunjukkan dong? Apakah atasan kalian hari ini tidak memberitahu kalian? Member Tahu APA. Ketua Istana Naga hari ini akan hadir langsung di lokasi kongres. Token Naga Utara adalah simbol identitasnya. Melihatnya seperti melihat ketua. Dan harus diperlakukan dengan upacara tertinggi. Apakah kalian tidak tahu ini? Apa-apaan ini? Hari ini kongres hanya bisa masuk dengan undangan. Atau pergi sana. Jangan bawa-bawa hal aneh. Token Naga Utara ya. Aku sudah menghancurkannya. Ada lagi yang mau kamu katakan? Cepat pergi sana. Bagus bisa menggerakkan 300.000 pasukan Naga Utara. Simbol naga dari pengawal naga beraninya kau menginjak-injaknya seperti ini. Apa kau benar-benar tidak takut dihukum dengan keras? Masih berani bersikap kurang ajar di sini HM. Aku akan melihat pengawal naga kalian yang entah apa itu. Bisa datang kapan? Untuk menyingkirkanmu sama sekali tidak perlu pengawal naga. Sekarang juga segera telepon atasan kalian. Dan suruh dia turun untuk bertemu denganku. Chen Xiao sudah cukup, kalau tidak bisa masuk jangan memaksakan diri. Apa kau harus membuat kita semua kehilangan muka agar puas? Nanti ketika bos mereka turun, akan semakin sulit untuk menyelesaikan situasi ini. Diamlah Kak Chen Xiao, kalau dia bisa memanggil atasannya turun. Tentu ada alasannya, bukan urusan kalian untuk bergosip seenaknya. Nona ini sepertinya kau sudah gila ya. Membela dia tanpa berpikir panjang begini. Apa kau tahu siapa dia sebelumnya? Memang dunia ini luas, selalu ada hal aneh yang terjadi. Tapi masih ada orang yang menganggap Chen Xiao sebagai harta karun sungguh memalukan. Kalau Chen Xiao bukan karena menyuruh atasanku turun, aku sudah memanggilnya. Aku ingin melihat apa yang akan dia katakan setelah aku membawa orang itu turun. Pak Su, silakan minum teh baik-baik. Cepat periksa kapan Tuan Chen akan tiba. Jika dia tidak datang hari ini, bagaimana mungkin kamar dagang di Jing bisa dibuka? Baiklah Pak Su, tenang dulu, minum teh dulu. Apa ada masalah? Hei paman, ada orang yang masuk ke tempat acara tanpa izin. Dan sudah saya tahan saya yang begitu berani bikin masalah hari ini. Tunggu sebentar, saya akan turun sekarang Pak Su. Ada keributan di bawah, saya akan segera menanganinya, cepat pergi. Tuan Chen mungkin akan tiba kapan saja, kalau sampai dia melihat ini. Bisa-bisa kita celaka besar, iya. Saya sudah memanggil bala bantuan. Aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan setelah 3 tahun bekerja sebagai buruh migran di Yuncheng. Apa yang bisa kau lakukan sekarang di Jingheim? Kak Chen Xiao, kita sudah terlambat sangat lama, kita tidak bisa terus berdebat dengan mereka. Atau aku panggil beberapa teman dari keluarga lain untuk menjemput kita. Mereka ada di dalam dan bisa membawa kita masuk. Tidak perlu selesaikan dulu dua lalat ini sebelum bicara yang lain. APA Kamu Chen Xiao, aku sarankan kau menjaga mulut kotor itu. Hei, apa yang kalian lakukan? Paman Kian, akhirnya kau datang juga. Orang inilah yang membawa simbol Naga Utara itu. Bermaksud masuk paksa ke tempat acara dan berhasil kutahan. Ini dia, benar dia. Bahkan masalah sekecil ini pun harus dilaporkan padaku. Apa aku memelihara kalian hanya untuk makan saja? Masih diam di situ? Tuan Chen akan segera tiba, singkirkan sampah-sampah ini sekarang juga. Chen Xiao, kamu masih ngapain di sini? Orang yang kamu cari. Aku sudah panggil turun, dia sama sekali nggak kenal kamu. Cepat pergi sana. Ini yang kamu bilang atasan ya, maaf. Bahkan aku aja nggak kenal artinya level kamu. Masih belum cukup. Bocah brengsek, siapa yang kamu bilang nggak cukup kualifikasinya? Aku kasih tahu ya, kami Kinyun Villa. Ini tempatnya ngadain pesta kenegaraan tamu yang kami terima. Dari pejabat tinggi sampai pejabat provinsi. Kamu ini, siapa berani-beraninya bikin masalah di sini? Kalau tahu diri cepat pergi dari sini, jangan sampai aku suruh orang usir kamu, nanti malu sendiri. Kurang ajar, kamu ngomong sama siapa? Baru terima beberapa pejabat tinggi udah sok penting banget. Kalau kamu berani ngomong satu kata lagi, percaya nggak aku bikin hotel kamu tutup. Udah deh, panggil atasan kamu turun. Biar dia yang ngobrol sama aku. Hahaha, atasan aku. Atasan aku itu bos Kinyun Villa Pak Su. Sekuritas mau ketemu dia, haha.
Maaf ya kamu nggak cukup kualifikasi. Chen Xiao udah deh kalau nggak bisa masuk ya udah jangan maksa. Kamu mau kita ikut malu sama kamu baru puas ya? Iya nih mau malu sendiri ya silakan. Kami nggak mau ikut-ikutan. Pergi. Berhenti bagus kalian berhasil bikin aku kehilangan kesabaran, aku kasih kesempatan terakhir. Panggil atasan kamu turun. Kalau nggak tanggung sendiri akibatnya. Bagus sekali tanggung sendiri, aku kasih tahu ya. Qingyun Villa ini, kamu nggak bakal bisa masuk. Aku tanya terakhir kali. Kamu mau pergi atau enggak? Hei, Ada apa ketua? tolong cari tahu baik-baik hari ini sebenarnya gimana sih? Kenapa aku bisa ditahan di luar venue? Apa Long Fu Bei Huang bukan ada di kamu ya? Kenapa ada yang berani nahan kamu? Long Fu itu udah dibuang. Apa ada yang berani menghina Long Fu? Tunggu sebentar aku langsung kirim orang untuk urus. Gak usah suruh bos Qingyun Villa langsung turun ketemu aku dalam 30 detik. Kalau aku nggak ketemu dia maka Qingyun Villa ini. Udah nggak usah buka lagi. Kalau kamu nggak panggil orang turun ya aku yang panggil. 30 detik ini waktu terakhir kamu untuk menjabat. Hargai baik-baik. 30 detik kamu benar-benar mencari masalah kasih dirimu sedikit. Ruang untuk bergerak saja tidak ada baiklah. Aku akan perlahan-lahan menemanimu menunggu 30 detik ini. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Diam semua. Qian Bin apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa Jenderal, Ye menelepon saya bilang. Kamu menahan Tuan Chen di luar pintu. Tuan Chen Siosu. Kamu bilang dia. Apa dia Siosu? Yang menyuruhmu 30 detik turun dari atas adalah dia. Anda adalah Tuan Chen. Sui-Ming Satpam kamu benar-benar hebat. Sejak aku datang ke sini mereka sudah menahanku lebih dari 10 menit. Kamu masih bilang tidak melakukan apa-apa. Siosu ini bukan salahku. Itu mereka berdua Siosu kami benar-benar tidak tahu dia menjelaskan. Apa itu naga rusak kami sama sekali tidak kenal. Benar-benar dia bilang itu bisa memerintah. 300.000 pasukan, naga di utara lihat. Naga utara. Kalian berdua buta mata. Bahkan naga berani injak kalian tahu ini apa. Ah buta mata menyusahkan aku. Aku pukul kalian cepatlah berlutut. Minta maaf Tuan Chen. Tuan Chen bukan Sio Chen. Ini semua salah kami mohon maafkan kami. Kasihanilah aku kakak ipar baik kasihanilah satpam saya. Kasihanilah kami. Kesempatan di Kota Yun sudah diberikan sekali. Kalian baru sekarang tahu kalian buta mata. Si Iosu. Kedua orang ini menghina istana naga menginjak naga. Harus dihukum apa? Harus dikirim ke penjara gelap utara. Dihukum menurut hukum negara 7 tahun mulai. Tidak ada batas atas. Cari beberapa orang kirim mereka ke sana. Ya. Dan kamu juga. Tuan Chen mereka berdua yang menjerumuskan saya. Tolong maafkan saya punya orang tua dan anak. Masih ada cicilan rumah 30 tahun, belum lunas tolong maafkan saya. Orang dewasa banyak bekerja jangan banyak mengeluh. Apalagi kamu sampai sekarang enggan mengakui kalau kamu buta. Maka tolong Bapak Subawa dia juga. Bapak Chen jangan. Aku punya anak kamu tidak bisa membawaku pergi. Pergilah kaki Bapak Chen. Bisa kamu peluk kemari. Lempar 3 orang itu keluar. Bapak Chen. Su banyak bersalah. Silakan Bapak hukum. Tidak perlu bersihkan Long Fu untukku. Kalau ada setitik noda kamu yang bertanggung jawab. Baik-baik. Bapak Chen silakan. Tadi apa yang terjadi aku tidak mengerti. Aku juga tidak tahu Chen Xiao tadi. Masih berdiri di sini kenapa tiba-tiba? Dipersilakan masuk. Apakah karena almarhum ayah punya hubungan dengan Bapak Su dan berpesan? Dia jadi begitu hormat pada Chen Xiao. Ya pasti begitu. Almarhum ayah punya jaringan luas. Sangat dihormati dan Chen Xiao adalah ahli waris yang ditunjuk ayah Bapak Su pasti. Karena menghormati ayah baru membiarkan Chen Xiao masuk. Anak ini, kenapa bisa begitu beruntung? Sampai ayah begitu menghargainya. Ayah sangat menghargainya. Tapi hanya bisa membantunya sekali ini di dalam ruangan ini. Semua adalah pemilik keluarga besar di kota kekaisaran. Dan status mereka tidak kalah dengan ayah. Aku ingin lihat nanti Chen Xiao masuk. Masih berani sombong atau tidak ayo? Ya ayo. Yo Shao, saya ingin bersulang denganmu. Setelah hari ini, kamu akan menjadi ketua kamar dagang kota kekaisaran. Harap sering-sering membantu kami Wah Pak Li. Kamu terlalu memuji hari ini ketua kamar dagang. Belum ditentukan. Bagaimana aku bisa menerima sulanganmu?
Apakah ini setengah jalan membuka sampahnya? Apa maksudmu sekarang? Nilai pasar grup Yo sudah mencapai puncak di pasar saham. Di seluruh Dacia, selain keluarga Xiao dulu. Siapa yang bisa menyaingimu? Keluarga Xiao, si tua Xiao itu. Beberapa hari lalu sudah mati di Beihuang setelah kematiannya. Keluarga Xiao kacau balau, lihat saja hari ini. Dia bahkan tidak mengambil daftar kehadiran acara ini. Apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Yo Tuan Yo? Keluarga Xiao sekarang juga tidak punya penerus. Keluarga Yo menjadi yang terkuat. Posisi ketua pasti jatuh ke tanganmu. Ayo mari kita bersulang untuk calon ketua Yo. Hahaha. Siapa bilang keluarga Xiao tidak punya orang? Hei, bukankah itu si tua Xiao? Anak angkatnya Chen Xiao, bagaimana dia bisa kembali? Bukan katanya dia diusir dari Longdian di Beihuang, pergi menjadi menantu di keluarga lain Chen Xiao. Dia benar-benar datang. Maafkan saya Chen terlambat datang. Membuat kalian menunggu lama. Menunggu lama? Kamu gila ya? Siapa yang menunggu kamu? Chen Xiao ini. Lingkaran atas masyarakat di ibu kota. Siapa yang mengundangmu? Bersihkan, minta maaf. Hahaha, bersihkan Chen Xiao. Kamu cuma menantu dari kota kecil yang tidak dikenal. Berani minta aku membersihkan bajumu. Beraninya kamu. Yo, yang diam kau. Kakak Chen Xiao sekarang adalah ketua baru dari grup Xiao. Kamu berani menyiramnya dengan anggur di depan umum. Apa kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Oh, ketua baru dari grup Xiao. Hebat sekali. Hahaha. Aku sengaja menyiram ketua baru grup Xiao. Apa yang bisa kamu lakukan? Hei kakak Chen Xiao, cepat bersihkan bajunya. Beberapa orang di belakang, apa yang bisa kalian lakukan? Ada masalah. Hahaha, Chen Xiao. Kamu datang pun bagaimana, jujur saja. Masa kejayaan keluarga Xiao sudah berakhir. Sudah selesai. Kalau sudah selesai bagaimana? Kalau sudah selesai, diam kau. Berani memukul aku. Memang kamu yang kupukul. Aku beritahu kamu mulai hari ini. Ketemu sekali, hajar sekali. Chen Xiao, kamu berani ya? Tunggu aku jadi ketua, hal pertama yang akan kulakukan. Aku akan membuat keluarga Xiao tidak bisa bangkit lagi di Kekaisaran Jing. Xiao Yuking, kamu tunanganku. Kamu ngapain berdiri di sana-sini? Yoyan, bisa nggak kamu tutup mulut? Aku keluarga Xiao. Seumur hidup nggak mungkin nikah sama kamu. Kenapa kamu mau ingkar janji? Hehe Chen Xiao, kakak, sekarang aku sudah kembali. Perkawinan ini akan kubatalkan, mau apa kamu? Kamu Yuking. Perjanjian nikah kamu sama dia sebenarnya gimana? Chen Xiao, kakak, sebelumnya dia mengancamku. Kalau aku nggak mau nikah sama dia, saat dia terpilih jadi ketua kamar dagang Kekaisaran Jing, dia akan menekan keluarga Xiao. Waktu itu kebetulan kakek sakit parah. Keuangan keluarga Xiao sangat buruk, dalam keadaan terdesak. Untuk kepentingan bersama akhirnya terpaksa setuju nikah sama dia. Oh begitu ya ternyata selama ini. Yuking, kamu sudah menderita, tapi tenang saja. Dari sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Karena hari ini posisi ketua ini, keluarga Yo nggak akan terpilih. Kamu lihat diri kamu sendiri, bilang nggak terpilih yang nggak terpilih. Oh, mungkin terlalu lama di desa. Nggak tahu informasi di kota ya, ayo. Kalian beritahu dia. Saya Pa Yang Berkuasa di Kekaisaran Jing. HM 3 tahun ini, siapa yang nggak tahu grup Yo? Di bawah pimpinan Tuan Yo nilai pasar naik 8 kali lipat. Sekarang sudah jadi nomor 1 di bursa saham, hahaha. Keluarga Xiao yang dulu sudah jatuh dari tahta. Sekarang bahkan nggak masuk 10 besar. Hari ini memilih ketua di sini. Itu adalah perintah langsung dari Raja Naga. Kalau memilih ketua yang dilihat, tentu kemampuan bisnis. Aku adalah jenius bisnis Kekaisaran Jing. Kamu si kampungan, apa yang bisa kamu lawan sama aku? 3 tahun 8 kali lipat nomor 1 di bursa saham. Cuma segitu, siapa yang kasih kamu keberanian? Sombong di depan aku. Wah, besar sekali mulutnya, buka tutup. Nggak hargai aku 3 tahun 8 kali lipat, kalau begitu tunjukkan kemampuanmu. Perlihatkan pada semua orang. Yuking sekarang umumkan sebuah berita. Bilang kalau aku Chen Xiao akan mendukung keluarga Xiao. Butuh pendanaan dalam 3 menit. Aku ingin melihat saham keluarga Xiao melonjak 1 kali lipat. Menjadi yang nomor 1. Kakak Chen Xiao, sebuah ini berlebihan. Lakukan saja. Kurasa Chen Xiao sudah gila bisa ngomong hal konyol seperti itu. Kurasa kita semua sudah gila sampai bodoh. Masuk ke sini dan mempermalukan diri bersama dia. Chen Xiao, lihatlah, jangan bilang orang luar seperti kami tidak percaya, bahkan orang dalammu sendiri tidak percaya. Masih menyebarkan berita. Bilang saham keluarga Xiao melonjak 100 kali lipat, kamu tidak lihat. Kamu ini siapa sih? Yoyan, jangan gunakan pengetahuan dangkalmu.
untuk mengukur pengaruhku. Baiklah, kamu punya pengaruh. Tapi sebelum bicara, bisakah kamu pikir dulu? Saham naik 10% setiap hari. Sudah batas maksimal keluarga Xiao, pakai apa? Untuk naik 100 kali lipat Tuan Yo. Jangan percaya orang bodoh ini dia. Bahkan tidak tahu kalau hari ini pasar saham tutup. Hahaha Tuan Yo, ada masalah. Apa yang terjadi? Panik-panik baru saja dapat kabar. Pasar saham buka darurat apa? Bagaimana mungkin pasar saham buka darurat di akhir pekan? Aturan itu mati, manusia itu hidup. Aku akan mendukung keluarga Xiao. Hal besar seperti ini tidak layakkah? Buka darurat sekali. Omong kosong, perusahaan sebesar ini tidak mungkin melanggar aturan hanya untukmu. Oh begitu. Tuan Yo, ada masalah lagi. Pasar saham baru saja mengumumkan. Sudah menghapus semua batas transaksi. Tidak ada lagi batas maksimal, biar aku lihat apa yang terjadi. Apakah saham keluarga Xiao benar-benar akan naik 100 kali lipat? Perkataan Chen Xiao sebelumnya tidak peduli seberapa tidak masuk akal. Sudah terbukti semua, mungkinkah kali ini juga? Yoyan, jangan pelajari aturan lagi, ku beritahu. Di dunia ini perkataanku adalah aturan terbesar. Dan aku juga baru saja bilang akan membuat nilai keluarga Xiao naik 100 kali lipat dalam 3 menit. Sekarang 3 menit sudah. Benar-benar mulai naik. Ini tidak mungkin. 3 detik naik 10 kali lipat. Tidak hanya 10 kali, sudah 20 kali, 30 kali lipat. Semuanya modal internasional yang membeli dengan gila-gilaan. Ini benar-benar kamu yang lakukan. Kakak Chen Xiao, kamu hanya perlu berkata. Bisa menggerakkan modal seluruh dunia. Modal itu hanya permainan angka. Hanya kekuasaan sejati. Yang bernilai mahal, mengerti? Tidak mungkin Chen Xiao benar-benar melakukannya. Apa aku benar-benar harus ganti nama keluarga jadi anjing? Tidak. Saham keluarga Xiao melonjak 100 kali lipat. Kita semua akan kaya. Hahaha, aku bilang kan. Ahli waris yang dipilih oleh Pak Xiao pasti tidak buruk. Sekarang keluarga kita akan kaya. Yoyan, sampai saat ini. Apalagi yang bisa kamu katakan? Aku bilang 3 menit naik 100 kali lipat. Tidak mungkin kamu sendiri yang bilang tadi. Modal hanya permainan angka di balik ini. Pasti ada orang yang membantumu Tuan Yo. Apa maksudnya ini? Gunakan otak kalian. Pikirkan baik-baik. Bagaimana mungkin pasar saham buka sementara di akhir Yo dan naik 100 kali lipat? Hal yang tidak masuk akal. Kalau terus begini, dunia ini akan kacau menurutku. Orang ini hanya ada orang hebat di pusat perdagangan yang membantunya memodifikasi data nilai keluarga Xiao. Semuanya gelembung, tidak akan bertahan 3 hari, akan turun lagi. Cepat katakan siapa yang membantumu. Sebenarnya siapa? Yoyan, kebodohanmu benar-benar membuatku tercengang. Aku bodoh, kamu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Siapa yang percaya? Kamu sendiri percaya tidak? Kalian percaya tidak? Chen Xiao, mereka tidak percaya kata-katamu. Aku percaya semuanya. Dulu aku benar-benar bodoh. Padahal kamu sudah berkali-kali menunjukkan fakta padaku. Aku masih tidak percaya padamu. Tapi sekarang, aku Li Xinran akan maju mundur bersama keluarga Xiao. Siapa perempuan brengsek ini? Tidak tahu. Pilihan mana yang datang ke sini? Apakah ini mantan kekasih Chen Xiao? Perempuan ini bukan istri Chen Xiao di Yuncheng. Kenapa dia datang ke sini? Istri apa? Sudah bercerai mantan istri. Li Xinran, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku sedang membela kamu, bodoh. Apa kamu belum cukup mendapat tamparan di kota awan? Kamu malah datang lagi untuk meributkan dan bilang membela aku. Menurutmu pantaskah kamu? Aku Chen Xiao. Kenapa kamu bisa bilang begitu padaku? Oh, aku mengerti. Karena sekarang statusku rendah. Aku tidak pantas untukmu, Chen Xiao, bahkan berdiri untuk membela kamu pun jadi aib buatmu, ya? Ya. Chen Xiao, kenapa kamu bisa bicara begitu padaku? Aku sampai seperti ini kan karena kamu. Ya, sekarang aku jadi istri lamamu, tapi seperti kata pepatah, istri lama tak boleh dibuang. Kenapa kamu bisa tega dan jahat padaku? Istri lama. Bilang dong. Li Xinran, sekarang kamu akhirnya mengerti ya? Aku ngerti apa dulu waktu aku di kota awan. Kerja sebagai buruh kamu begitu jijik padaku. Dan begitu menghinaku. Bahkan kalau aku ngobrol sama kamu di jalan. Atau berdiri bareng kamu di ruang pesta. Buat kalian itu aib dan turun harga diri. Dan sekarang kamu. Sekarang kamu cuma pelayan. Aku jijik sama kamu. Kenapa, Li Xinran? Kamu gak sadar kamu pelin-pelan ya? Kan dulu kamu nggak bilang.
Kamu bilang aja kan bisa. Aku bilang pun gimana apa suka atau enggak. Sama seseorang itu lihat dia punya uang, status dan jabatan. Aku nggak punya. Aku lihat kamu memang Lee Sin-ran. Aku udah tahu sifat aslimu. Jangan ganggu aku lagi. Aku. Kamu apa sih? Aku udah bukan aku yang dulu. Aku tanya kalau suatu hari di sampingmu ada orang yang lebih berstatus dan berkuasa, apa kamu langsung akan berbalik sama aku? Aku nggak. Aku beneran nggak mikir begitu, Chen Xiao. Aku tahu dulu semuanya salahku, tapi sekarang aku cuma berharap aku bisa kembali ke sampingmu. Apa kamu nggak bisa kasih aku kesempatan lagi? Tidak bisa. Mengapa? Karena aku pikir kau malu. Itu yang dikatakan. Ini benar-benar berakhir antara Anda dan saya. Sudah berakhir. Berhentilah menjerat aku, ini hanya milikmu. Angan-angan adalah 3 tahun hubungan. Aku tidak bisa melepaskannya. Sepertinya itu urusan Anda sendiri. Tapi sekarang kau sudah. Apakah Anda seorang pria yang bercerai dalam hidup Anda? Siap sendirian? Kamu adalah siapa dirimu? Kau harus dalam hidupku. Aku bilang Lee Sin-ran bisa menikah lagi. Jika Anda kedinginan, Anda bisa menghangatkan dunia lagi banyak wanita. Aku ingin menikah denganku. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Menikah dengan orang yang kejam dan tidak berarti. Siapa bilang tidak ada? Tidak ada yang menikah denganku. Bukankah dia adiknya? Apa saudara perempuan hanya saudara laki-laki dan perempuan? Mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tidak heran jika pria tua itu membawa rumah Xiao. Ternyata Xiao Yuqing sudah lama diberikan kepada orang luar. Aku suka Chen Xiao. Chen Xiao, kau keji. Beraninya kau bahkan menipu putri lelaki tua itu. Tidak heran properti keluarga Xiao. Pergi ke properti Anda. Oh, ini keluarga Xiao. Saya harus mengubah nama keluarga saya di masa depan. Bagus-bagus, Chen Xiao. Akhirnya aku tahu kenapa kau membenciku. Ternyata kau sudah di luar. Ada kuda bambu prem. Baik, aku berhenti. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku berharap kau dan saudaramu Yuqing. Tua berkepala putih. Hei Nona Li, apa? Kau tidak ingin membalas dendam padanya. Kau punya kesempatan kedua. Apa kesempatan kedua? Orang ini mengkhianatimu, kau tidak mau menginjaknya lagi? Nona Li. Bisakah saya melakukannya? Tentu saja kamu bisa. Aku bisa membantumu kembali. Menginjaknya ke bawah. Lalu mengangkatmu ke langit. Membuatmu menjadi putri miliaran. Bahkan putri triliunan. Saat itu nanti orang ini hanya bisa berlutut memintamu untuk memaafkannya. Sungguh. Sungguh, Nona Li. Aku lihat karaktermu kuat dan ada sedikit kecantikan. Kenapa merendahkan diri sendiri? Seseorang, ganti pakaian untuk Nona Li. Yo Xiao, terima kasih banyak. Apapun permintaanmu aku pasti penuhi. Nyonya Li, aku tidak punya permintaan khusus. Tapi jika kamu tidak keberatan, bisakah menjawab beberapa pertanyaanku? Tentu saja aku pasti akan jujur. Nyonya Li, kamu sudah bersama sampah ini selama 3 tahun. Apakah dia punya identitas tersembunyi atau apakah ada kartu as? Katakanlah semua hari ini. Katakan semua prasangkamu terhadapku. Prasangka apa itu prasangka? Chen Xiao, kamu ini memang tidak punya kemampuan dan sempit hati, kejam kalau bukan karena punya sedikit hubungan dengan Jenderal Ye. Hari itu kamu bisa pamer kamu ini apalagi, dan aku beritahu kamu soal kamu yang berpura-pura jadi ketua Longdian. Belum selesai hari ini, ketua Longdian akan datang sendiri. Aku akan ceritakan semua yang kamu lakukan kepadanya. Lihat nanti bagaimana kamu menghadapinya. Bagus, katakanlah. Dia cuma sampah tukang cor di proyek. Ternyata cuma modal itu menipu. Dapat jadi direktur Xiao Group. Berani buat masalah di sini HMPH. Aku hari ini sedang mencalonkan diri jadi ketua, tidak ingin berkelahi di depan umum. Kalau tidak, kakimu sudah aku patahkan. Yo Yan, jangan terlalu sombong. Aku beritahu kamu kursi ketua kamar dagang hari ini. Kamu tidak akan terpilih.
Aku tidak terpilih atau tidak. Bukan cuma kata-katamu. Lihat kursi utama Sihai itu. Hari ini, Ketua Asosiasi Dagang Ibu Kota adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Yang Mulia, baik kekayaan maupun kemampuan. Hanya saya yang pantas di sini. Kamu si kampungan, apa yang bisa kamu lawan saya? Youyan, kamu tahu tidak? Kursi itu disediakan untuk saya. Apa saya tidak salah dengarkan? Kamu bilang kursi itu disediakan untukmu. Benar. Tidak mungkin. Itu adalah singgasana tertinggi. Kamu berani bilang itu disediakan untukmu. Siapa yang memberimu keberanian? Sungguh keterlaluan. Hari ini ratusan keluarga di ibu kota berkumpul, tidak ada yang berani mengincar kursi itu sedikit pun. Kamu berani bilang kursi itu disediakan untuknya. Ini perkataan manusia. Kakak Chen Xiao, kamu bicara jangan keterlaluan. Hari ini kita datang untuk ikut pemilihan. Jangan sampai menyinggung Tuan Istana. Ikut pemilihan kapan saya bilang? Saya ikut pemilihan. Lalu kamu datang untuk apa? Saya datang untuk memilih orang. Apa Nona Li, saya lihat mantan suamimu. Apakah otaknya bermasalah? Dia dulu di kota Yun sudah punya kebiasaan berbicara ngawur sekarang. Mungkin kambuh lagi. Ternyata di kota Yun yang kecil itu suka membual. Di sana tidak ada yang mengurusmu. Tapi hari ini adalah asosiasi dagang ibu kota. Tuan Istana dan banyak pejabat penting. Sebentar lagi akan datang ke sini, kalau kamu masih ngomong sembarangan. Nyawamu bisa melayang, saya beritahu kamu. Hei, kamu tadi bilang. Kursi itu disediakan untukmu kan? Kalau kamu punya nyali sekarang, silakan duduk di sana. Kalau tidak, saya tidak akan menghormatimu. Yuking, ayo pergi. Kita sudah terlalu lama berdebat dengan mereka. Sudah waktunya kita duduk. Kakak Chen Xiao, Yuking tidak berani naik. Itu adalah singgasana tertinggi. Yuking tentu belum pantas naik ke sana. Keluarga Xiao masih punya orang yang pintar. Xiao Yuking, jangan dengarkan dia. Meskipun kita punya konflik dengan keluarga You, masih ada ruang untuk berunding. Jika kamu ikut dia naik ke panggung dan membuat marah pemimpin baru, maka keluarga Xiao kita akan jatuh ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Hari ini kita di sini untuk memilih ketua, bukan untuk membuat malu. Chen Xiao, jangan berbuat onar di sini. Chen Xiao, kalau mau mati pergi sendiri. Jangan ajak Yuking dan seluruh keluarga Xiao. Anak muda, kamu mau naik atau tidak? Jangan buang waktu, cepat putuskan. Yuking, bukankah kamu sebelumnya setuju untuk menikahiku? Mengapa saat dihadapkan pada pilihan, kamu jadi ragu-ragu? Aku? Sekarang butuh kamu untuk percaya padaku tanpa syarat. Aku tanya, maukah kamu untukku? Berani sekali. Ya, Yuking mau. Pergi bersama kakak Chen Xiao kemanapun. Ayo. Yang mulia, Anda telah memimpin Longdian selama puluhan tahun. Sudah cukup lelah, mulai sekarang negeri ini akan saya jaga untuk Anda. Chen Xiao berani sekali ya. Benar-benar berani duduk di sana, wah. Sekarang keluarga Xiao akan hancur karena dia. Kamu benar-benar berani ya. Enak duduk di sana. Ayo kalian semua. Ambil ponsel dan rekam nanti saat pemimpin datang. Lihat bagaimana kamu menjelaskan. Tidak perlu. Kenapa takut ya? Bukan itu maksudku. Pemimpin tidak akan datang lagi. Apa maksudmu? Karena akulah pemimpin Longdian. Kamu ngomong apa sih? Kamu duduk senaknya di tahta. Sudah cukup. Bahkan mengaku sebagai pemimpin. Sudah cukup Tuan Yo, kamu percaya omongannya. Dia sudah pernah main ini di Yuncheng. Dia bukan pemimpin Longdian, hanya punya beberapa koneksi internal di Longdian. Tuan Yo, menurutku Chen Xiao ini, dia tahu dia tidak akan menang. Jadi pura-pura gila untuk mengacaukan suasana. Kamu cepat usir dia keluar, agar tidak mempengaruhi pencalonanmu. Apa kalian tidak mendengar? Cepat turun kalian. Tampaknya kalian ini benar-benar tak tahu diri, sampai lihat peti mati dulu baru menangis. Jika begini, hari ini aku akan memperlihatkan kepada kalian apa yang disebut naga sejati dunia manusia. Telepon untuk Yuking. Ya Chen Xing. Kamu bisa masuk sekarang.
Baik. Pergi. Sekali lagi 1 menit terakhir ini aku beri kesempatan. 1 kali kesempatan terakhir bagi kalian semua di sini. Jika kalian mau mengakui kesalahan dan menundukkan kepala, maka acara kamar dagang kota kekaisaran hari ini bisa dilanjutkan seperti biasa. Tapi jika kalian tetap keras kepala, maka aku akan memberikan untuk semua orang yang hadir di sini penghormatan terakhir dengan upacara pemakaman yang luar biasa. Oh, jadi maksudmu, kamu berniat melawan seluruh orang di ibu kota kekaisaran. Apa dia pikir dia siapa? Berani-beraninya, dia malam yang penuh sukacita ini, bicara soal mengadakan pemakaman massal untuk kita. Apa yang terjadi dengan keluarga Xiao kalian? Kenapa bisa muncul lagi orang seperti ini lahir tanpa didikan? Jadi kau adalah Shui Tao ITU. Jangan coba-coba memfitnahku. Dengar baik-baik. Chen Xiao hanyalah orang luar, kami tak pernah menganggapnya. Sebagai ketua dewan kami, kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganku. Mengerti tidak? Chen Xiao di bawah panggung semua adalah Elder Miu. Apakah kau ingin mengadakan pemakaman untuk keluargamu sendiri? Kalau mereka benar-benar keluargaku, kenapa mereka tidak berpihak padaku? Jika mereka tidak berpihak padaku, kenapa aku tidak boleh mengadakan pemakaman untuk mereka? Chen Xiao, diam kau. Orang brengsek. Hanya demi gengsi pribadi. Melupakan sanak saudara. Dan kamu Xiao Yuqing, masih saja berdiri bersama orang gila seperti ini. Cepat turun dari sana. Aku sudah memutuskan untuk berani sekali demi kakak Chen Xiao dan aku sama sekali tidak akan menyesal kamu. Kakak, Tuan Istana akan segera tiba. Jelas-jelas kedua orang ini sedang mengacau. Tertib acara kita, aku mengusulkan 100 keluarga bergabung, mengusir 2 orang ini dari tempat acara, lalu buang mereka ke perbatasan. Selamanya tidak boleh kembali ke ibu kota. Aku setuju. Keluar dari Kyoto. Melihat kalian berdua, itu membuat orang marah. Kuil naga pertempuran Ye Chen Xing ke. Siapa yang menyuruh pemilik kuil turun? Mengapa Jenderal Ye datang? Setelah jatuhnya karakter No 2, dia bertanggung jawab atas San Qianwei. Kenapa dia datang hari ini sendirian, Jenderal Ye? Kita harus menjelaskan padanya sebentar. Chen Xiao bersama kami. Jangan bicara. Aku datang. Halo Jenderal Ye, aku adalah You Yan. Apa yang terjadi di sini? Oh begitu. Orang ini mengganggu urutan tempat tanpa izin. Dan dia duduk di Supreme. Itu hanya dosa, aku berharap kau bisa. Pendidikan dia adalah Jenderal Ye. Chen Xiao, dia tidak hanya membuat masalah. Dia juga duduk di kursi pertama. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah penguasa kuil naga. Jenderal Ye Chen Xiao meskipun sekarang Ketua Xiao Home, tapi kami tidak mengakuinya. Apa yang terjadi di sini hari ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jenderal Ye Xiao Yuqing. Itu bersama Chen Xiao, tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao kita. Lancang, kalian satu persatu. Tidak ada yang berbicara omong kosong. Pengetahuannya dangkal. Tidak punya otak. Jenderal Ye, kenapa kau memukul kami? Karena dia Tuhan kuil Xiao. Kau bilang dia. Dia adalah penguasa kuil naga. Buka. Di bawah Ye Chen Xing, lihat Dewa Kuil. Saudara Chen Xiao, apa yang kau katakan itu benar. Kursi ini bertindak seumur hidup. Tidak pernah ada kepalsuan, Yuqing. Pilihanmu benar dan mereka harus membayar harga. Aku salah. Tuan rumah datang terlambat untuk membiarkan anak-anak muda ini menyinggung tuan rumah dan meminta tuan rumah untuk memberikan kesempatan berikutnya. Biarkan bawahan saya menghukum serangga-serangga ini untuk menebus kesalahan. Baiklah, mari kita persiapkan. Adakan upacara peringatan untuk mereka semua. Tidak boleh Tuan Xiao, tidak boleh. Saya belum menikah. Adakan upacara peringatan untuk saya? Tidak boleh Tuan Xiao. Saya punya orang tua dan anak-anak. Tidak bisa Tuan Xiao. Ini tidak baik, saya minta maaf. Maafkan saya ya. Bercanda, lihatlah saya. Apakah saya terlihat seperti bercanda? Tuan Chen. Tenanglah, saya mengakui. Dulu saya salah, saya minta maaf. Bagaimanapun, kita juga keluarga Tuan Xiao. Anda tidak bisa membasmi kita semua. Tuan. Bagaimanapun kita juga satu keluarga dengan Xiao Yuqing. Kalau dihitung-hitung, kita juga saudara.
Anda tidak bisa tega pada saudara sendiri kan? Benar-benar Tuan. Kita satu keluarga. Setidaknya ada hubungan darah. Wah, keluarga besar Xiao. Sekarang Anda mulai berbelit-belit. Berusaha menjalin hubungan dengan saya. Saya tanya Anda. Siapa yang sebelumnya berusaha keras memisahkan hubungan saya dengan Anda? Siapa lagi yang sebelumnya memimpin untuk mengganggu Yu Qing? Dan siapa yang sebelumnya berkata, saya hanya omong kosong untuk membuat ratusan keluarga di Kekaisaran tunduk dulu saat saya jatuh? Anda semua meragukan saya. Menghina saya sekarang saya sudah mencapai puncak. Maka Anda jangan salahkan saya. Tidak akan memberi ampun dan Anda semua. Sebelumnya saya juga pernah memberi kesempatan, tapi Anda sendiri yang menyia-nyiakannya. Perhimpunan Kekaisaran kalau begitu. Nikmatilah upacara peringatan ini. Yu Qing, mari kita pergi. Hormat pada Tuan. Kerjakan.